Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Kamaretata Frigia dari kelas 10 IPA 6. Jadi di video ini saya akan mereview tentang buku kewirausahaan tentang ikan patin. Di Indonesia, luas perairan umum yang terdiri dari sungai, rawa, danau rawa, dan buatan mendekati 13 juta hektar, merupakan potensi alam yang sangat baik bagi pengembangan usaha budidaya ikan patin. Ikan patin dikenal dengan nama lokal ikan patin, jambal, dan pangasius. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang memiliki peluang yang cerah karena memiliki harga jual yang tinggi. Itulah sebabnya ikan patin banyak diminati para pengusaha untuk membudidayakan. Dengan cara penangkapan itu, produksi ikan sangat terbatas. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan menyebabkan lingkungan perairan umum tidak dapat diperhatikan. Budidaya pembesaran ikan patin dapat dilakukan dengan sistem kolam, sistem keramba, sistem sekat, dan sistem jala apung. Pembesaran ikan patin di kolam dapat dilakukan secara monokultur atau polikultur. Lokasi pemasangan keramba bisa di kolam, danau, waduk, atau di pinggir sungai dengan kedalaman tertentu. Ikan patin cukup responsif terhadap pemberian makanan tambahan. Pada pembudidayaan, dalam usia 6 bulan, ikan patin bisa mencapai panjang 30-40 cm. Keunggulan ikan patin adalah mudah dikembangbiakan pada berbagai tempat, mudah dalam pemeliharaan, mudah beradaptasi pada perubahan kondisi lingkungan yang mendadak, bergizi tinggi, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa alasan mereka dalam menjalankan usaha pembesaran ikan patin antara lain karena potensi sumber daya dan ekonomi wilayah yang mendukung, pemasaran produk yang terjamin, dan secara ekonomis, ikan patin menguntungkan. Budidaya ikan patin dilakukan perseorangan atau kelompok, menggunakan teknologi semi-intensif. Usaha ini lazimnya belum terbentuk badan hukum dan merupakan usaha pokok keluarga dengan usaha sampingan perkebunan kerat rakyat serta usaha pertanian lainnya. Pengusaha ikan patin umumnya mempunyai pembukaan sederhana yang rapi dan tertib serta terkontrol, sehingga pembagian hasil usaha dapat dihitung dengan jelas. Cara pemeliharaan kolam. Pertama, pembesaran ikan patin di kolam dilakukan melalui pemeliharaan sistem monokultur dan sistem polikultur. Kedua, pada pembesaran ikan patin di jala apung perlu diperhatikan lokasi pemeliharaan, bagaimana cara menggunakan jala apung, bagaimana kondisi perairan, bagaimana kualitas airnya, bagaimana proses pembesarannya, dan proses pemanenan. Ketiga, pada pembesaran ikan patin sistem sekat perlu diperhatikan pemilihan lokasi, kualitas air, bagaimana penerapan sistem sekat tersebut, penerapan benih, pemberian pakan, pengontrolan, dan pemanenannya. Keempat, pada pembesaran ikan patin di keramba perlu diperhatikan masalah pemilihan lokasi, penebaran benih, pemberian pakan tambahan, pengontrolan, serta pemanenan. Cara pembesaran ikan patin di jala apung. Pada pemanenan ikan patin, kolam pemeliharaan pembesaran dikeringkan sebagian. Setelah itu, ikan patin ditangkap. Bila penangkapan ikan patin menggunakan pancing, biarkan ikan patin lapar terlebih dahulu. Bila penangkapan menggunakan jala, pemanenan dilakukan bersama dengan pemberian pakan, sehingga ikan patin mudah ditangkap dengan jala, karena ikan patin yang sedang makan akan berkumpul di tempat makan. Pemasaran dan analisis usaha ikan patin. Dalam proses penjualan ikan, pedagang menyediakan tempat penampungan ikan, peralatan panen, dan tenaga kerja, sedangkan pembudidayaan hanya membantu. Ongkos panen dan biaya transportasi ditanggung sepenuhnya oleh pedagang. Dengan penanganan yang baik, diharapkan tidak ada ikan yang mati selama pengangkutan, karena ikan yang mati menurunkan harga jual sampai dengan 12,5%. Pembayaran ke produsen menggunakan sistem bayar tempo, yaitu 1-2 minggu setelah panen. Mungkin itu saja rangkuman tentang buku kewirausahaan tentang ikan patin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.